بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Enggak terasa kita telah memasuki hari ke-16 di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang dimana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pembahasan kitab fikih Sirah An-Nabawiyah yang merupakan buah karya dari Fadilatul Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Bab yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini yaitu berkaitan dengan Perang Hunain, yang dimana pesan secara umum dari kisah ini adalah janganlah bangga dengan banyaknya jumlah. Rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Perang Hunain ini sejatinya adalah lanjutan dari peristiwa yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu Fathu Makkah. Makanya Fadilatul Syekh Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid, beliau membuka di dalam muqaddimah pembahasan tentang Perang Hunain ini dengan mengatakan, tu'addu ghazwatu Hunain imdidadan li fathi Makkah. Perang Hunain ini sejatinya itu adalah kelanjutan dari peristiwa Fathu Makkah. Masya Allah. Dzalika anna ghazwata Hunain nashi'atun anhu wa mutammimatun lahu. Dia muncul sebagai akibat dari peristiwa Fathu Makkah, sekaligus juga penyempurna dari Fathu Makkah. Waqad kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Hunain fi sadis min syahri Syawal min as-sanati ats-tsaminati min al-hijrah.
Kemudian Syekh berkata, Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Hunain itu di tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ya, setelah beliau mengetahui bahwasanya kabilah Thaqif dan kabilah Hawazin, ya, dan kabilah Hawazin itu sedang siap-siap untuk menghadapi kaum muslimin. Jadi ketika terdengar kabar kaum muslimin berhasil menaklukkan kota suci Mekah, ya, orang-orang musyrikin Quraisy kalah, takluk, ya, tatkala menghadapi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 10.000 pasukan. Berita itu sampai itu. Ya, di antaranya ke kabilah-kabilah besar di masa itu. Ya, di antaranya adalah kabilah Thaqif dan juga kabilah Hawazin. Dan mereka kemudian mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin. Wa ayyana 'ala Makkah amiran 'alaiha Attab ibn Asid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui tentang upaya orang-orang Hawazin dan Bani Thaqif untuk melawan kaum muslimin, maka kemudian beliau segera membuat keputusan, di antaranya mengangkat Attab ibn Asid radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpin di Mekah selama Rasul pergi. Dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wasta'ara min Safwan ibn Umayyah wa huwa ala syirkihi mi'ata dir'in bima yakfiha minas silah, dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang memang patut untuk dipersiapkan menghadapi kekuatan musuh yang baru yang akan, ya, mengancam eksistensi kaum muslimin yang pada saat itu, ya, mulai kembali menguasai kota suci Mekah. Maka Rasul selain mengangkat Attab ibn Asid sebagai pemimpin di Mekah selama kepergian beliau, ya, selama beliau meninggalkan Mekah, maka beliau juga meminjam, ya, kurang lebih ada 100 baju besi dengan persenjataan yang mencukupi dari seorang yang bernama Safwan ibn Umayyah. Ya. Dan Safwan saat itu dijelaskan wa huwa ala syirkihi, itu masih dalam keadaan, ya, berada di dalam kesyirikan, belum masuk ke dalam Islam. Safwan ini putranya siapa jemaah? Umayyah bin Khalaf. Pasukan yang menyertai Rasulullah SAW itu berjumlah 10.000 orang, ditambah 2.000 orang dari kalangan Tulaqa. Siapa itu Ustaz Tulaqa? Tulaqa itu, ya, dijelaskan, ya, min ahli Mekah, penduduk Mekah yang baru saja dibebaskan dari hukuman dan kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Kemudian adapun Hawazin saat mendengar berita tentang Rasul dan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka, kepada Rasul dan kaum muslimin untuk kembali menguasai kota suci Mekah, mereka pun kumpul, ya, mulai menghimpun kekuatan yang dikomandoi oleh seorang yang bernama Malik ibn Auf An-Nasri. Nah, sehingga bergabunglah kepadanya seluruh kabilah Hawazin dan juga orang-orang dari kalangan Bani Thaqif. Kulluha, semuanya gabung. Wajtama'a nasrun wa jushamu kulluha. Ya. Bergabunglah kepadanya seluruh kabilah Hawazin dan Thaqif, seluruh Bani Nasr dan juga Bani Jusham, juga Sa'ad bin Bakar, serta sebagian kecil dari Bani Hilal. Jadi banyak sekali itu kekuatan-kekuatan yang dihimpun oleh Malik bin Auf, yang dimana tujuannya adalah untuk menyerang kaum muslimin. Bani Jusham itu ada sosok yang namanya Duraid ibn As-Simmah. Ya, siapa Duraid? Di sini dijelaskan syekhun kabir
laisa lahu fihi syai'un illa tayammunu bi ra'yihi wa ma'rifatihi bil harbi. Ya. Duraid ibn As-Simah, dia ini masuk kategori sesepuh. Berarti kalau sesepuh udah tua ya, udah tua. Yang sebenarnya udah nggak berperan apa-apa di medan peperangan gitu loh. Udah nggak bisa berperan gitu loh, udah tua gitu ya. Kecuali yang diharapkan dari sosok dirinya adalah ya pendapat-pendapat dan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Wa kana syaikhan mujarraban, karena memang dia terkenal sebagai seorang sesepuh yang sangat berpengalaman dalam urusan perang. Nah, ini keren teman. Ya, kita ambil pelajaran betapa cermatnya persiapan Rasul ya. Dia ngangkat pengganti yang amanah untuk ngurusin Mekah. Jadi kalau kita mau cari pengganti jangan sembarangan jemaah. Harus cari yang juga amanah. Bahkan nggak segan beliau tuh minjem senjata dari Sofwan yang saat itu sebenarnya masih musyrik. Dari sini tidak apa-apa jemaah. Kita dalam urusan bab muamalah ya, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak satu akidah boleh. Ini suasana genting jemaah. Makanya ketika pemerintah kerajaan Saudi bekerja sama dengan Amerika ya, dan Saudi punya kedaulatan, nggak mau diatur sepenuhnya. Nggak mau, dia punya power jemaah. Cuma memang faktanya kerjasama sama Amerika. Apa salahnya? Wong Rasulullah SAW juga bekerja sama dengan Sofwan. Ini konteksnya sama gak? Ini konteks perang nih. Yang dipinjam oleh Rasul apa? Support yang dibutuhkan Rasul apa? Persenjataan. Siapa yang milikin jemaah? Musyrik. Sofwan saat itu masih musyrik jemaah. Ya, masih memendam dendam kepada Nabi SAW sebenarnya. Belum mau masuk Islam, tapi Rasul beri kesempatan. Ya. Sampai akhirnya dia akan tertarik, dia pada akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Nah, dari sini juga kita dapat pelajaran besar jemaah. Bahwasanya tawakal kepada Allah itu tidak meniadakan yang namanya ikhtiar dan perencanaan yang matang. Tuh. Karena faktanya di kubu lawan, Hawazin dan Bani Thaqif serta kabilah-kabilah lainnya itu bisa menghimpun kekuatan yang sangat besar. Kalau tadi kaum muslimin 10.000 plus 2.000 yang baru masuk Islam, total berapa? 12.000. Musuh berapa? 20.000. Ketanggung-tanggung jemaah, 20.000 pasukan. Ya. Jumlah yang nyaris 2 kali lipat pasukan kaum muslimin. Tapi nanti kita akan lihat, jumlah besar nggak otomatis berarti kemenangan. Karena kalau hati condong kepada kesombongan, itu adalah awal dari petaka. Jemaah, tawakal itu tidak meniadakan yang namanya ikhtiar. Ya. Makanya dalam sebuah hadis ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal." Apakah aku ikat dulu ontakku baru kemudian aku berserah diri kepada Allah, atau au utliquha wa atawakkal, udah aku lepasin aja deh terus ane tawakal sama Allah. Maka Nabi katakan apa? Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu tuh ontak baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, maka apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Dua dalil ini persis menggambarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Hunain. Angkat dulu pengganti yang amanah, pinjam baju perang, berikut persenjataannya, susun strategi, baru kemudian menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengusaha yang yakin proyeknya ini akan untung karena udah istikharah, bagus. Tapi menjadi masalah kalau nggak riset pasar, kalau nggak menghitung cash flow,
menyusun strategi marketing, ya, menyusun teamwork yang handal. Tidak dilakukan itu. Ini tawakal yang keliru. Ini namanya nekat. Mahasiswa atau pelajar santai dia, nggak mau belajar sungguh-sungguh. Alasannya apa? Yang penting doa, ya. Kan Allah yang nentuin nilai anak nanti, ya Allah. Padahal Allah kan suruh ikhtiar maksimal dulu, belajar sungguh-sungguh. Ya, kombinasikan dengan doa. Pasrahkan hasilnya kepada Allah. Atau kebalikannya, terlalu sibuk ngerancang ya langkah-langkah ikhtiar. Roadmap-nya jelas tuh. Tapi lupa doa. Lupa menyandarkan hati kepada Allah. Ini juga timpang. Jadi tawakal yang benar itu ibarat dua sayap yang seimbang. Ikhtiar penuh dan hati yang bergantung penuh kepada Allah. Ini keren. Ya, nggak bisa satu sayap. Harus dengan dua sayap. Sayap ikhtiar yang maksimal dan doa yang benar-benar bergantung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah Duraid ibn As-Simah ya. Ini orang sebenarnya udah punya firasat karena dia ini veteran nih. Dia punya pengalaman ya. Cuma diabaikan. Wa amara an-nasa ila Malik ibn Auf An-Nasri. Ya, komando pasukan memang diserahkan kepada Malik ibn Auf An-Nasri. Akhirnya ketika ia udah bertekad bulat untuk maju nyerang Rasul dan kaum muslimin, Malik ibn Auf An-Nasri bikin sebuah strategi yang dia anggap ini strategi mantep gitu loh. Dengan cara apa? Ya. Hatta ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Semua pasukan yang membersamai Malik untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin itu diperintahkan untuk bawa seluruh harta benda yang mereka miliki. Bahkan kaum perempuannya, ada ibunya, ada anak perempuannya, ada bibinya, bawa juga. Sertakan dalam pasukan. Sampai anak-anaknya juga bawa. Ya. Dan kemudian falamma nazala bi Autos. Ketika rombongan singgah di satu lembah yang namanya Autos, orang-orang berkumpul kepadanya. Ada sosok yang senior tadi itu, veteran, yang namanya siapa? Duraid bin Simmah. Ya. Bahkan kondisinya di sini dijelaskan, ya. Fi shijarin yuqadu bihi. Udah dalam keadaan dituntun. Ya, udah gitu naik tandu. Ditandu, kemudian cara jalannya juga harus dituntun. Ya udah sepuh jemaah. Udah sangat tua. Ya. Akhirnya singgahlah dia ketemu dengan pimpinan Hawazin dan juga pasukan Bani Thaqif serta kabilah-kabilah lain yang namanya Malik ibn Auf. Kemudian dia bertanya, lembah mana ini yang kalian tempati? Maka mereka katakan Autos. Ya. Kemudian si Duraid berkata lagi, ni'ma majalul khail. Bagus. Ini tempat, ini medan yang cocok untuk pasukan berkuda. Ya karena dia pengalaman kan. Dari tempat ini dia bisa lihat, oh ini cocok nih. Kalau kalian jadikan ini sebagai base camp, ini pas. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, dia juga mengatakan tidak terlalu berbukit dan tidak terlalu datar. Tapi kemudian dia berkata, ya, mali asma'u rugha al-ba'ir wa nahaq al-hamir wa buka' al-saghir wa yu'ar al-syah. Tapi kenapa kok aku dengar suara ontah yang melenguh, ada keledai yang meringkik gitu ya, ada juga suara anak-anak kecil yang nangis, ada suara kambing pula yang ngembik. Ini apaan ini? Akhirnya mereka jawab, Malik, pimpinan kita Malik bin Auf yang nyuruh kita membawa
semua itu. Bawa anak, bawa istri, bawa harta, bawa ternak. Ya, orang-orang jawab tuh ketika ditanya oleh Duraid. Ya, dengan pertanyaan seperti itu. Akhirnya Duraid, ya karena dia senior, dia katakan, "Aina Malik?" Mana si Malik? Mana Malik ibn Auf? Panggil dia. Masya Allah. Taib. Akhirnya dihadirkan Malik. Ini dia Malik nih. Hada Malik. Nah, dan ia pun berkata, Duraid ibn As-Simmah berkata kepada Malik ibn Auf, ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumik. Wahai Malik, ente kan nih telah menjadi pemimpin buat kaummu. Wa inna hadha yaumun kainun lahu ma ba'dahu minal ayyam. Mali asma'u rugha al-ba'ir wa nahaq al-hamir wa buka' al-saghir wa yughari syah. Beliau katakan, ya, engkau ini sekarang udah jadi pemimpin buat kaummu. Dan hari ini sebenarnya adalah hari yang akan menentukan hari-hari setelahnya. Kenapa aku dengar suara ada onta yang melenguh, keledai meringkik, anak-anak kecil pada nangis, kambing pada mengembik? Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Gitu kan? Bawa ini semua. Kata Duraid. Apa jawab Malik? Suqtu ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Aku bawa serta harta istri dan anak-anak, ya, yang aku perintahkan kepada seluruh pasukan juga untuk melakukannya. Ya, memang itu perintah dariku. Maka Duraid bertanya, ya, lima dzaka, buat apaan kayak begini caranya? Gitu. Dia orang pengalaman gitu. Buat apaan? Ngapain juga ente melakukan hal kayak gini? Maka Malik jawab lagi, aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin minhum ahlahu wa malahu liyuqatila anhum. Aku ingin menempatkan keluarga dan harta, ya, di belakang setiap prajurit, supaya setiap prajurit nanti berperang habis-habisan demi membela mereka. Itu pemikirannya siapa? Malik ibn Aus. Baik. Apa jawab Duraid? Veteran perang di kalangan mereka. Dia berkata, ra'i dha'ni wallah. Ya demi Allah, ini pemikiran seorang penggembala kambing nih, kayak gini nih. Ini bukan jenderal perang nih. Ini bukan strategi seorang jenderal perang yang brilian, enggak. Ini strateginya, ya ini pemikirannya penggembala kambing. Masya Allah. Ya. Baik. Wa hal yuraddul munhazima syai'. Ya. Ini pemikiran seorang penggembala kambing, bukan pemikirannya panglima perang. Dikatakan gitu. Ya? Ya Allah. Dia katakan memangnya ada sesuatu yang bisa nahan laju orang yang sudah terdesak kalah dan kemudian mereka lari. Tidak ada. Kalau yang namanya udah terdesak, udah dalam kondisi ketakutan, ya sudah, nggak akan difikirkan lagi tuh mana anak, mana harta. Ya, terus kita abaikan mereka yang seharusnya kita lindungi mereka. Ini bukan pemikiran seorang jenderal perang nih, bukan seorang panglima, ini penggembala kambing nih. Ya tatkala dia udah dapati, ya udah capek tuh ngurusin kambingnya, kenapa sebagian nggak balik, ya udah dia biarkan. Kadang-kala begitu penggembala kambing ini. Tidak begitu dikatakan. Ya, kalau kemenangan berpihak padamu, yang bermanfaat bagimu hanyalah seorang laki-laki dengan pedang dan tombak. Tuh, karena dia bisa berperang melawan musuh. Lantas bagaimana anak-anak, perempuan? Mereka dalam kondisi ketakutan. Ya, kalau menang aja tetap merepotkan. Apalagi jika kekalahan menimpa dirimu. Justru harta dan keluargamu itulah yang akan mempermalukan dirimu sendiri. Ya, bayangin 20.000 orang jemaah yang dibawa oleh Malik. Ya, taib. Akhirnya Malik pun mengatur para mata-mata untuk menyelidiki keadaan pasukan Nabi. Artinya dia tetap tuh kekeh, dia keras kepala, dia tidak hiraukan nasihat dari veteran yang namanya siapa tadi? Duraid.
diabaikan tuh. Ya, akhirnya dia tetap dengan strateginya, dia ngatur para mata-mata untuk nyelidikin keadaan pasukan Nabi. Ya, dan kemudian para pengintai itu kembali kepadanya dalam keadaan gemetar, ketakutan, hingga Malik bertanya, ya, wailakum, malakum, celaka kalian, ada apa ini? Datang-datang pada gemeteran, kan gitu ya. Faqalu ra'ayna rijalan bidan ala khairin yulqin. Wallahi ma tamasakna an asabana ma tara. Kami lihat ada orang-orang yang, ya bisa diterjemahkan berkulit putih atau mereka berpakaian serba putih, di atas kuda-kuda yang warnanya itu ada hitam ada putih, apa bahasa kita, belang ya. Iya. Kata mereka, demi Allah kami enggak sanggup menahan diri sehingga terjadilah apa yang kau lihat ini menimpa kami. Kita gemeteran karena luar biasa nih yang datang ini. Pasukan yang jumlahnya besar dan penuh wibawa, dengan kata lain begitu. Ya. Tapi ternyata laporan yang kayak begini pun sama sekali enggak menyurutkan Malik. Ya, dari tujuannya semula, dari strategi yang sudah dia tetapkan. Tetap dia bawa anak-anak, dia bawa orang tua, dia bawa perempuan, dia bawa harta yang mereka miliki, ternak-ternak dan sebagainya. Jemaah, Duraid orang tua yang udah uzur, bahkan kalau untuk bertempur udah nggak bisa lagi, tapi dia punya pengalaman yang matang dalam urusan peperangan, dan dia juga punya firasat yang tajam. Sampai dia mengatakan ngebawa keluarga dan harta ke garis depan ini bukanlah strategi perang yang cerdas, melainkan ini adalah blunder yang sangat fatal. Karena kalau kalah justru keluarga sendiri yang jadi tawanan musuh. Dan faktanya kan begitu akhirnya. Tapi kemudian nasihatnya diabaikan oleh Malik. Emang sosok masih muda, udah gitu keras kepala. Ya begitulah. Ini pengalaman atau pelajaran buat kita. Ketahuilah pengalaman orang-orang yang lebih tua, senior-senior kita, walaupun mereka fisiknya tuh udah lemah gitu ya, tapi jangan diremehkan jemaah. Betapa banyak keputusan besar tuh hancur bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena mengabaikan nasihat orang yang sudah banyak makan asam garam. Dan satu lagi, tanda-tanda kekalahan itu sering terlihat sebelum pertempuran itu dimulai. Di medan apapun jemaah, bukan hanya di medan peperangan. Ya. Hanya saja terkadang kesombongan itu menutup mata untuk melihat tanda-tanda kekalahan tersebut. Ya Allah. Ya. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah berikutnya sebelum terjadinya perang Hunain, yaitu kisah tentang Zatu Anwad. Ya. Kisah tentang Zatu Anwad. Di buku kita ada di halaman 526. Wa ba'atha ar-rasulu man ya'tihi bi khabarin hawazin fadakhala fil qaum fawajadahum qad jama'u jumu'ahum li muharabati ar-rasul wa naqala ma ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam wa naqala ma ra'a. Nah, Rasulullah SAW mengutus seorang untuk mencari kabar tentang Hawazin. Orang itu pun menyusup ke tengah-tengah kaum tersebut dan mendapati mereka benar-benar telah mengumpulkan kekuatan untuk merangi Rasul dan kaum muslimin. Akhirnya ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada Rasul SAW. Fatabassama Rasul. Mendengar itu Rasul justru tersenyum. Rasul dikasih kabar, banyak banget pasukannya, mungkin gitu ya bahasanya. Ya tadi kan dijelaskan 20.000 pasukan yang sudah dihimpun untuk menyerang kaum muslimin. Ketika Rasul dapat info kayak gitu, ternyata ekspresi Rasul fatabassama. Rasul ketawa, Rasul tersenyum dan bersabda, waqal tilka ghanimatul muslimin ghadan insyaallah. Ini momen di mana kaum muslimin bakal banyak dapat harta rampasan perang besok insyaallah. Masya Allah. Inilah beberapa
hal-hal yang sifatnya gaib yang Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh perkara gaib. Rasul cuma tahu perkara-perkara gaib yang kayak gini kalau diberitahu oleh Allah. Mayoritas Allah nggak kasih tahu. Di Uhud Allah kasih tahu nggak apa yang terjadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang lawan musyrikin Quraisy? Kan enggak. Makanya Rasul nggak tahu perkara gaib. Cuma memang di momen-momen tertentu Nabi dikasih tahu. Gitu loh. Baik. Nah, dalam perjalanannya kaum muslimin melewati sebatang pohon. Nah, ini menyentuh masalah akidah, masalah tauhid. Wa fi tariq marra al-muslimuna bi syajaratin lil-musyrikin yuqalu laha dzatu anwat. Dalam perjalanan ya menuju ke Hunain, kaum muslimin melewati sebatang pohon milik orang-orang musyrik yang dinamakan dzatu anwat. Ya. Di mana dzatu anwat ini adalah pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk yu'alliquna 'alaiha aslihatahum wa yatabarrakuna biha. Tempat di mana orang-orang suka ngegantungin senjata-senjata mereka dan mengharap keberkahan dari pohon tersebut. Ya, sebagian dari kaum muslimin berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasul, buatin dong buat kita nih dzatu anwat sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat, pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata, dan kemudian mereka yakin nanti senjatanya jadi hebat gitu ya. Padahal kan aneh gitu kan, tidak ada senjata yang hebat kecuali digunakan oleh prajurit yang hebat. Apa tuh senjata bisa nebas sendiri itu ya tanpa dipegang oleh prajurit? Tidak. Ini mah sinetron banget ini ya. Baik. Nah, mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah. Ya. Beliau kaget tuh dengan permintaan sebagian kaumnya, sebagian kaum muslimin. Sampai Rasulullah SAW mengangkat suaranya subhanallah. Kama qala qaum Musa. Ini persis seperti perkataan yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatin dong buat kami wahai Musa sesembahan sebagaimana ya mereka memiliki sesembahan-sembahan yang kami lihat. Kalian begitu juga nih, minta dibikinin ya yang semisal dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Minta dibikinin istilahnya apa? Dzatu anwat. Walladzi nafsi biyadi la tarkabunna sunana man kana qablakum. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan atau tradisi orang-orang sebelum kalian. Tegas Nabi ini, Masya Allah. Dan ada pula seorang laki-laki dari kaum muslimin yang berkata, ketika melihat besarnya jumlah pasukan mereka, ya, artinya ketika kaum muslimin melihat jumlah pasukan yang dibawa saat itu kan banyak banget ya. Ada berapa tadi? 12 ribu. Kemudian di antara kaum muslimin ada yang berkata, lan nughlabal yawma min qillah. Kita enggak mungkin kalah hari ini hanya karena jumlah kita sedikit. Fasyaqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mulai terjangkiti penyakit ujub, terpukau dengan kemampuan diri, sampai mengatakan kita enggak mungkin kalah nih kalau kayak begini kondisinya 12 ribu tuh. Enggak mungkin kalah. Wong 300 lawan 1000 aja menang. Kan gitu ya. 3000 lawan 10.000 di Khandaq atau di perang Ahzab menang. Apalagi kita sekarang 12.000. Tidak pernah kaum muslimin memiliki kekuatan pasukan yang jumlahnya sebesar itu. Tapi akhirnya dari kondisi seperti inilah, tatkala Allah berikan kelebihan, mulai muncul benih-benih penyakit hati yang bernama ujub. Hati-hati jemaah. Ya, hati-hati dengan penyakit ujub. Taib. Sampai mereka berkata, lan nughlabal yawma min qillah. Kita tidak mungkin kalah di hari ini hanya karena jumlah kita sedikit, karena faktanya kita sekarang banyak. Ucapan ini sangat berat dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Dan sebagaimana yang Allah kemudian firmankan dalam surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat 26. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykum wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat 26 yang artinya sungguh Allah telah menolong kalian di banyak medan peperangan, dan ingatlah pada hari Hunain ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian merasa bangga dan kagum. Kata Allah, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali enggak memberikan manfaat apapun buat kalian. Dan bumi Allah yang luas itu pada akhirnya ketika muncul penyakit ujub di sebagian kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin saat itu, sampai-sampai bumi Allah yang luas terasa sempit bagi kalian. Karena di awal peperangan atau sebelum terjadinya pecah perang itu kaum muslimin tuh terdesak kocar kacir, jemaah. Kocar kacir. Yang dimana kondisi itu nggak pernah terjadi di awal-awal peperangan, di saat kondisi pasukan kaum muslimin itu dikit, jemaah. Ini kondisi banyak 12.000, tapi karena diawali terjangkiti penyakit ujub, kocar kacir, jemaah. Sampai Allah katakan kalian pun berbalik lari ke belakang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah turunkan bala tentara yang tidak kalian lihat. Dan kemudian Allah mengazab orang-orang kafir. Itulah balasan yang pantas buat orang-orang yang kafir. Jemaah, yuk kita ambil pelajaran berharga. Bismillah. Yang minta dibikinin Zatu Anwat siapa, jemaah? Kaum muslimin. Ini bukan orang munafik, jemaah. Bukan musuh dalam selimut. Itu sebagian sahabat Nabi, baru aja masuk Islam, tapi hatinya memang masih terbawa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tapi Nabi kalau udah bicara tentang masalah bab tauhid, tegas. Beliau langsung komentari, ini apa yang kalian sampaikan mirip dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemusyrikan kadang datang dalam bentuk yang begitu halus, ngalap berkah dari sebuah benda, tempat, jimat. Itu bisa nyusup ke hati orang-orang yang sudah berislam. Dan ini pelajaran serius buat kita yang hidup di zaman sekarang. Berhati-hatilah dengan segala bentuk ngalap berkah. Dari kuburan, dari apa lagi? Pohon keramat, dari apa lagi? Benda pusaka, jimat, raja. Ngalap berkah dari mana lagi biasanya? Yang laku di Indonesia, Boleh jadi edisi Indonesia sepertinya yang banyak nih. Ngalap berkah kepada GJ. Terjadi gak itu? Terjadi kan? Nah, kayaknya mirip tuh dengan negeri seberang juga kayak gitu tuh. Yang suka nyembah sapi, yang suka nyembah tikus, kayak begitu juga tuh sama tuh. Kami baru dapat postingannya tuh yang katanya orang suci kakinya udah kayak kena penyakit kaki gajah, dia cuma bisa gantungan, itu dianggap orang suci tuh. Sana tuh mirip nih di kita juga begitu kan. Makin ODGJ makin keramatkan. Makin diyakini keberkahannya luar biasa. Kan gitu ya. Ya Allah. Ya. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya ini adalah sebagai bentuk mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian yang mereka tersesat. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya Nabi Musa telah tersesat. Kenapa kalian ikut-ikutan seperti kesesatan yang mereka lakukan? Tuh. Allahu Akbar.
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dalam surah Yusuf ayat 106 Allah berfirman, dan sebagian besar dari mereka enggak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah, bahkan dengan syirik-syirik yang sangat halus atau tersembunyi. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Yusuf 106, ya, ditafsirkan ini sebagai gambaran syirik kecil atau syirik khafi yang menyusup ke hati orang-orang yang beriman, seperti riya atau bergantung pada selain Allah di dalam mengharap keberkahan. Apalagi dibungkus dengan kalimat tuh, memang kalau di Pades itu nggak pernah mau memuliakan orang soleh, kan gitu ya. Ini dalam rangka memuliakan orang soleh. Bedakan antara memuliakan orang soleh dengan mengkultuskan orang-orang soleh. Dalam Islam kita diperintahkan memuliakan orang-orang soleh. Tapi kalau udah mengkultuskan, mensejajarkan mereka memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh kemampuan Allah yang tidak terbatas, ini jadi masalah. Ini menjadi penyakit berbahaya dari segala bentuk-bentuk penyakit yang ada. Itu penyakit kesyirikan. Yang setiap nabi dan rasul yang Allah utus, tidaklah mereka menyeru kepada umatnya, melainkan pasti semuanya menyeru kepada bab tauhid, agar mereka komit dengan tauhidnya dan menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, itu ada utusan-utusannya. Ada para nabi, ada para rasul. Bahkan di masa kenabian dan masa kerasulan udah selesai, maka tugas mereka dilanjutkan oleh para ulama. Makanya seharusnya ulama, mau dia ngajar apapun, tetap harus menyampaikan tentang konsep tauhid. Makanya kita belajar sirah harus ada nilai-nilai tauhid yang ditanamkan, bukan sebatas cerita. Karena kalau diminta untuk ngajar di tempat-tempat yang masih awam, Ustaz ini awam banget Ustaz, 90% belum ngaji. Ya sudah, kita belajar ya tidak mesti harus dengan langsung kitabut tauhid, enggak. Ya kalau begitu sih baru ngajuin juga udah langsung enggak, batal aja kajiannya kan gitu ya. Kitabut tauhid karangan siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab gitu. Nah, iya. Udah belajar aja mungkin sirah, mungkin yang lain, tapi tetap kontennya seorang dai harus menyampaikan tentang materi tauhid. Materinya adab bagus, tapi bukankah adab tertinggi itu adalah beradab kepada sang pencipta? Itu udah bicara lagi tentang masalah tauhid. Jangan sama orang baik ya, tapi syiriknya kencang. Apa artinya? Kan gitu ya. Masya Allah. Jadi hadis Dzatu Anwat ini udah jadi dalil yang sangat kuat di bab ini jemaah. Bahwasanya permintaan sekecil apapun untuk ngalap berkah dari benda, dari tempat, walaupun diniatkan baik oleh Nabi, disamakan dengan permintaan kaum Musa untuk dibuatkan Tuhan selain Allah. Ziarah kubur wali, awalnya kita ngedoain, akhirnya berubah gak? Jadi apa? Minta hajat ini dipenuhi. Dan itu mereka sampaikan langsung ke kuburan-kuburan, ngusap-ngusap nisan, nangis-nangis. Ya Allah, baca Quran gak pernah nangis, sholat gak pernah nangis, doa kepada Allah gak nangis, tapi di depan kuburan nangis. Gimana ini? Ya, memakai jimat, gelangkah, apa lagi? Akikah, atau semisalnya dengan keyakinan bisa nolak bala atau mendatangkan rezeki, sama cuma. Atau bentuk modern syirik yang sifatnya khafi, sangat samar, itu percaya dengan ramalan yang dalam kemasan zodiak, apa lagi? Sio, ya kan? Yang itu menentukan nasib. Ya. Atau ungkapan yakin sama energi positif alam semesta. Ini kemasan-kemasan yang kayaknya tuh ilmiah banget gitu ya, pada ngangguk-ngangguk gitu. Padahal lagi dibodohin tuh jemaah tuh. Ini pentingnya kita berilmu tuh jemaah.
Ya kan? Ya, ini kan menggeser sandaran hati kita dari Allah ke hal-hal yang nggak jelas. Bahkan yang lebih halus, yaitu riya. Itu syirik gak cuma? Syirik. Riya dalam ibadah. Pamer sedekah di medsos supaya dipuji. Ya Allah, memang sih sedekahnya luar biasa, tapi selalu buat konten. Ya Allah jemaah, kenapa jemaah? Belum lagi ada yang injek-injek. Mereka kepanasan. Jemaah, selain kita memberi, ada juga yang harus kita perhatikan, yaitu di bab kehormatan diri mereka jemaah. Kalau begitu caranya, sama aja kita sedang menghinakan, menginjak-injak harga diri mereka jemaah. Ya Allah. Ya, riya nih, hati-hati jemaah. Nah, kita bahas poin berikutnya. Perkataan sebagian kaum muslimin yang mereka mengatakan enggak mungkin kalah karena jumlah kita nih banyak. Ini juga penyakit hati dalam bentuk atau dalam kemasan yang lain, yaitu ujub nih, bangga diri, bersandar kepada sebab, bukan bersandar kepada Allah lagi, tapi bersandar kepada jumlah pasukan yang banyak. Ya, kan gitu kan? Di antara mereka mengatakan demikian kan, bahwasanya nggak akan pernah bisa lan tughlabal yawm min qillah. Mereka mengatakan kita nggak mungkin kalah nih hari ini, hanya karena jumlah kita sedikit. Karena sekarang udah nggak sedikit lagi, kita banyak, nggak mungkin kalah. Tuh, hati-hati jemaah. Lihat akibatnya. Justru di Hunain, di fase-fase awal, pasukan muslimin nyaris kalah telak. Walaupun jumlahnya itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah pasukan yang sebelumnya pernah bisa dihimpun oleh kaum muslimin. Badar cuma 300-an, Uhud cuma 700, yang awalnya disiapkan 1.300 mundur jadi 700. 5 Hijriyah, Khandaq atau Ahzab cuma 3.000 melawan 10.000 pasukan. Dikit jemaah. Nah, saat di Hunain 12.000 jemaah. Tapi disitulah awalnya hampir kalah jemaah. Pelajaran yang sangat jelas. Kemenangan itu murni karena karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil kalkulasi jumlah dan kekuatan yang dimiliki, bukan. Sebanyak apapun persiapan kita jemaah, entah itu persiapan ilmu, persiapan harta, persiapan link atau relasi, channel, atau jumlah jamaah, kalau hati sudah ujub dan lupa bersandar kepada Allah, hati-hati, pertolongan Allah itu bisa dicabut seketika itu juga. Hati-hati jemaah. Jadi ada satu titik dalam sejarah Hunain ini yang menurut ana itu wajib kita renungkan dalam-dalam jemaah. Dan ini yang coba kita lebih perdalam jemaah. Bukan hanya sebatas strategi perang, bukan soal ujung-ujungnya siapa yang menang Ustaz, bukan masalah menang kalah, bukan. Tapi soal satu kalimat kecil yang keluar dari sebagian kaum muslimin yang ternyata begitu berat di sisi Allah sampai diturunkan Al-Quran karenanya. Diturunkan ayat Al-Quran karenanya. Ya, tadi surah apa? At-Taubah 25 dan juga 26 jemaah. Ya, itu jemaah. Mereka mengatakan lan nughlabal yawma min qillah, kita nggak mungkin kalah hari ini. Ya, dengan sebab karena jumlah kita sedikit, nggak mungkin kalah karena jumlah kita sekarang banyak. Kesannya nih biasa aja. Bahkan ini sebagian orang zaman sekarang tuh ada yang komentar, ini kan bagian dari optimisme Ustaz. Hati-hati nih, ada benang tipis nih. Ya. Kita lanjutkan kisahnya. Fasyaqqa dzalika 'ala Rasulillah. Bukan hanya sebatas ini ya, kalimat untuk menunjukkan optimisme. Enggak, karena kalau ini bentuk kalimat yang menggambarkan optimisme, Rasul enggak akan mungkin tuh merasa sangat berat dengan kalimat itu.
Karena Rasul sangat suka dengan orang-orang yang optimis. Yu'jibuni al-fa'l. Optimisme itu sangat membuat aku terkesan. Tuh, makanya hal apa saja kita memang harus optimis. Belajar ngaji tapi udah tua, Ustaz, gimana Ustaz? Optimis, Pak. Karena yang Allah hargai Bapak Ibu itu adalah ikhtiar kita, usaha kita. Sekalipun boleh jadi sampai meninggal kita belum meraih hasil yang maksimal dari proses belajar Al-Quran kita. Kita belum bisa tuh membaca Al-Quran dengan tartil sampai kemudian ketemu dengan ajal kita. Itulah yang berharga di sisi Allah, prosesnya. Tidak ada kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang sampai kesalahan itu dibalas dengan buah pahala, kecuali kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang terus belajar Al-Quran. Ini perlu Anda sampaikan biar kita semangat belajar Al-Quran. Jangan merasa ada kepala 5 Ustaz, lidah udah kaku kayaknya. Tidak gitu. Kepala 6, jangan gitu Pak. Selama nafas nih, ya selama jantung masih bisa berdetak, nafas masih terus berhembus, kita masih bisa merasakan nih, maka terus belajar Pak. Karena ini jalan kemuliaan. Wallahi jalan kemuliaan Pak. Belajar Al-Quran. Gimana gak jalan kemuliaan? Nabi katakan khairukum, sebaik-baik kalian. Lihat kalimat pembukanya ngebangun optimisme gak? Sebaik-baik kalian. Kalau bagi orang beriman ketika dengar Nabi mengucapkan kalimat tersebut, pasti kan penasaran. Ini siapa nih yang kemudian bisa menjadi kategori orang-orang terbaik? Nabi katakan man ta'allama al-Quran. Orang-orang yang mau terus belajar Al-Quran. Wa'allamah. Baru kemudian yang mengajarkannya. Sebagian ulama katakan kenapa yang disebutkan pertama kali adalah orang yang belajar, baru kemudian orang yang mengajar. Karena kondisi yang sangat berat itu untuk diamalkan adalah pada posisi orang-orang yang belajar. Banyak orang belajar Al-Quran terserang penyakit muntaber. Benar enggak? Ini bukan muntaber yang maaf buang-buang air mulu, enggak, bukan itu. Kalau itu gampang ya, solusinya teh pahit ya atau obat apa selesai kan gitu ya. Ini enggak, muntaber itu Pak, mundur tanpa berita. Itulah yang terjadi Pak. Itu yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Orang-orang yang sedang belajar tahsin, belajar tajwid, kayak gitu. Makanya saya sering sampaikan kalau ada kelas dibuka, kuotanya 30 Ustaz, ini yang daftar udah 50. Kira-kira nih 50 kelas nampung gak? Ya kalau nampung sih nampung Ustaz. Cuma kan kita ya kuotanya 30 Ustaz, terima aja kalau nampung kelasnya, terima. Karena biasanya nanti terjadi seleksi alam tuh. Gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang yang terserang penyakit muntaber, jangan. Ya Allah, ini Anda sering lihat, ya Allah ya Rahman, 50. Ya belum sebulan udah tinggal 17 tuh. Ntar ya begitu 3 bulan pertama ya udah tinggal misalnya 7 orang ya. Seperti itu jemaah. Jadi ini kalimat bukan kalimat biasa jemaah. Karena faktanya Nabi merasakan fasyaqqa dzalika 'ala Rasulillah. Ucapan itu terasa sangat berat bagi Rasul. Jemaah, kita elaborasi poin ini jemaah. Jemaah, Nabi itu manusia paling lembut hatinya jemaah. Kalau beliau sampai merasa berat dan merasa nggak nyaman mendengar sebuah kalimat, berarti ada sesuatu nih jemaah. Beliau tahu kalimat itu menyimpan bibit-bibit penyakit hati yang khatir, bahaya. Ujub, bangga diri jemaah. Bersandar kepada sebab, bukan kepada Allah. Merusak tauhid kan? Loh iya, orang-orang yang bertauhid kan bersandarnya itu maksimal kepada siapa? Allah. Dan benar saja ikhwan fillah, enggak lama setelah itu Allah menurunkan firman-Nya tuh. At-Taubah ayat 25. Ya. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idz a'jabatkum kasratukum
falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Sungguh Allah telah menolong kalian di banyak medan peperangan. Dan ingatlah pada hari Hunain, ambil pelajaran. Ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian kagum dan bangga, tapi jumlah yang banyak itu ternyata sama sekali nggak bisa ngasih manfaat sedikit pun untuk kalian. Dan bumi yang luas itu semakin terasa sempit buat kalian. Kemudian kalian pun berbalik lari ke belakang. Banyak yang lari jemaah. Jemaah coba kita renungkan ayat ini. Allah nggak bilang kalian kalah karena strategi musuh jauh lebih bagus. Enggak. Allah nggak katakan kalian kalah karena senjata dan pasukan kalian sedikit. Enggak. Tapi Allah bilang, Allah tegaskan yang membuat kalian kocar kacir pada lari karena kalian kagum dengan jumlah banyak yang ada pada diri kalian. Tuh. Itulah sumber kekalahan. 12.000 pasukan, jumlah terbesar dalam sejarah peperangan Islam saat itu. Nyaris ya hancur lebur di detik-detik awal peperangan. Banyak yang lari jemaah. Ketika orang-orang Hawazin dan juga sekutunya itu mulai menyerang, merangsek ke pasukan kaum muslimin. Ya Allah. Ya. Bahkan bumi yang luas terasa sempit. Maksudnya apa? Panik. Padahal jumlah sangat banyak. Saking kacaunya. Sampai mereka nggak tahu harus lari kemana. Ini kan seakan-akan sempit nih dunia nih. Dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ya, sempit tuh bumi. Yang mereka rasakan. Sampai banyak di antara mereka yang kemudian lari, berbalik ke belakang. Jemaah, di kelanjutan ayat tersebut Allah berfirman, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha." Kemudian Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang tidak akan terlihat, yang tidak kalian lihat, maaf. Disinilah poin kemenangan sesungguhnya yang Allah berikan. Ya, bukan karena jumlah 12.000 yang banyak ini, enggak. Bahkan justru ternyata tidak berguna sama sekali, kocar kacir. Tapi kemenangan itu pada akhirnya Allah berikan karena Allah turunkan sakinah, ketenangan ke hati Rasul dan orang-orang beriman. Akhirnya Allah kirimkan bala bantuan. Jemaah, ini pelajaran luar biasa dalam bab tauhid. Coba kita bandingkan dua peristiwa besar. Di Badar jumlah muslim cuma 300-an. Lawan 1.000 lebih pasukan musyrikin Quraisy. Hasilnya gimana? Menang. Di Hunain 12.000. Besar banget. Walaupun memang jumlah pasukan lawan juga besar. Tapi ternyata nyaris kalah di awal. Apa yang menjadi pembedanya? Bukan di angka jemaah. Bedanya ada pada poin hati jemaah. Di Badar hati kaum muslimin benar-benar penuh tawakal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Hunain sempat ada secercah rasa bangga pada jumlah. Dan hal itu sudah cukup membuat pertolongan Allah seakan-akan dalam tanda petik dicabut sesaat sebagai bentuk teguran. Yuk kita bawa dalam pelajaran kehidupan kita ya. Nah, izin ya Bismillah. Berapa banyak dari kita yang suka bersandar pada jumlah untuk mengukur sebuah kesuksesan dalam berbagai bentuknya. Seorang pebisnis merasa dia aman karena modalnya gede, besar, timnya banyak, relasinya luas, jaringannya pun luas, sampai dia lupa bahwasanya penentu rezeki itu murni dari Allah, bukan dari besarnya modal. Cuma begitu krisis datang gimana? Modal besar bisa ngejamin nggak? Allah berikan pelajaran mahal kan di pandemi kan? Coba aja.
atau saat krisis. Terjun bebas jemaah. Yang terjun bebas itu justru perusahaan-perusahaan kakap. Persis seperti jumlah 12.000 yang sampai ada mengatakan falan tughni ankum syai'a. Yang sampai kemudian Allah mengatakan falam tughni ankum syai'a. Itu enggak manfaat tuh jumlah 12.000 kalau sandaran kalian ke jumlah pasukan atau kekuatan yang kalian miliki, enggak manfaat. Tuh. Siapa yang menegaskan ini jemaah? Allah. Lembaga dakwah bangga karena jumlah jamaahnya udah ribuan. Di medsosnya followernya udah banyak sampai jutaan. Hati-hati kalau hati itu udah mulai bergeser, merasa kita nih ya pasti selalu kuat, kita pasti besar, kita nggak mungkin goyah. Pada jumlah yang banyak itu, kalau hati sudah terjangkiti ujub, sangat mudah bagi Allah untuk meruntuhkan dalam sekejap. Entah karena fitnah internal, bisa gak jemaah? Atau karena Allah mulai cabut keberkahan yang ada di dalamnya. Atau dalam skala syakhsiyah atau personal, orang merasa ibadahnya udah banyak banget, apalannya banyak, ya amal solehnya juga dia merasa udah numpuk gitu ya. Kemudian diam-diam dia udah mulai merasa, anak pasti selamat nih, satu kapling surga sih buat aneh deh. Hati-hati cuma. Ini bentuk ujub yang sama persis dengan kalimat sebagian kaum muslimin saat di Hunain. Ya, padahal Nabi sendiri pernah bersabda, lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Enggak akan memasukkan seorang pun di antara kalian itu karena amal-amal solehnya untuk bisa masuk ke dalam surga, bukan karena amal kita, tapi karena kebaikan Allah, rahmat Allah. Sampai sahabat penasaran, engkau juga begitu ya Rasul? Masuk surgamu itu bukan karena hebatnya amalmu, seakan-akan gitu pertanyaannya. Apa kata Rasul? Iya, saya juga begitu. Kecuali Allah meliputi diriku dengan karunia dan rahmatnya. Tuh. Jadi titik temunya jemaah, sebanyak apapun bekal kita, apakah itu harta, apakah itu ilmu, apakah itu jamaah, apakah itu pengikut, apakah itu amal saleh, itu hanya faktor sebab. Yang menentukan hasil kemenangan itu tetaplah Allah. Kalau hati udah mulai geser dari Allah yang nolong, menjadi jumlah kita yang akan menolong kita, kerja tim kita, teamwork kita, nama besar kita. Hati-hati jemaah, disitulah pintu kekalahan mulai terbuka. Walau secara zahir terlihat begitu kuat jemaah. Kita belajar dari Hunain sebagai sebuah cerminan. Bersyukur boleh jemaah, bahkan dianjurkan kita bersyukur. Ya, kalau Allah kasih kita ke lapangan, fulus banyak, ilmu luas, pengikut rame, tim gede, besar, kuat, ya, maka bersyukur kepada Allah. Tapi jangan sampai nikmat-nikmat itu berubah menjadi sandaran hati yang menggeser Allah dari posisinya. Selalu tancapkan, katakan dalam hati, sebagaimana yang diajarkan doa ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung. Bukannya cukuplah jumlah kami, cukuplah kekuatan kami. Tidak, jemaah. Semoga Allah jaga kita dari penyakit ujub dalam bentuk sekecil apapun, jemaah. Ya, ini jemaah. Jemaah, kita tahu ujub karena banyaknya jumlah ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara ngobatinnya? Ini penting. Karena penyakit ini sangat halus. Dan ini pernah menjangkiti orang-orang hebat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menghindari penyakit ujub, kembalikan setiap nikmat itu kepada Allah. Dialah sang pemilik nikmat, bukan diri kita. Jangan kembalikan kepada diri kita. Afwan, ini tidak ada, anak tambahkan saja ya. Biar kita nggak monoton juga. Ya, jangan kaku juga, kajian harus sama persis. Kalau sama persis tinggal dibaca aja jemaah. Ya, tidak perlu menghadirkan ustaz. Ya,
Yang penting Anda nggak keluar dari konteks materi yang ada di buku kita. Kembalikan setiap nikmat kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 53, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu adalah dari Allah. Kalau kita melihat tim besar, jamaah rame, omset naik, pengikut medsos juga terus tambah, ucapkan dalam hati, ini murni karunia Allah. Bukan kita merasa siapa dulu. Jangan. Ya. Yang kedua, perbanyak mengingat kelemahan diri dan ketergantungan kita memang murni hanya kepada Allah. Nabi manusia paling mulia mengajarkan doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun sekejap mata. Nabi manusia terbaik, gak mau mengandalkan kemampuan dirinya, padahal amal-amalnya adalah amalan yang terbaik. Lah kita mau ngandelin kemampuan diri, gimana jemaah? Ya, kita tetap butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak istighfar setelah kita tuh merasa berhasil atau merasa memiliki banyak hal. Ya. Lihat pola dalam Al-Qur'an jemaah, ini menarik. Surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Surah An-Nasr, surah yang turun setelah kemenangan besar, setelah Fathu Makkah, justru diakhiri dengan perintah untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampun, istighfar. Sungguh Allah Maha menerima taubat. Ini kan logika yang sangat terbalik dengan kebiasaan kebanyakan orang. Biasanya kan kita tuh kalau istighfar lagi susah atau lagi pas merasa banyak dosa. Tapi Al-Quran justru mengajarkan setelah meraih pencapaian besar, momen itulah yang justru paling rawan kita terjangkiti penyakit ujub. Maka perbanyak istighfar, bukan malah menunjukkan pesta euforia yang berlebihan. Makanya habis sholat aja apa yang kita ucapkan? Istighfar. Kita nggak habis maksiat jemaah, kita habis sholat tetap istighfar jemaah. Yang keempat, dekati dan dengarkan orang-orang yang berani nasihatin kita, bukan hanya sebatas orang-orang yang muji yang kita merasa nyaman dengannya. Karena teman sejati itu sadiquka man sadaqaka, la man saddaqak. Teman sejati itu teman yang mau jujur sama kita. Kita salah, ditegur sama dia. Untuk bisa menegur itu butuh ketulusan jemaah. Karena yang namanya pertemanan yang enak itu ya bodo amat lah, udah dewasa. Kan gitu ya. Ntar gue nasehatin, yang ada juga dicibir. Dibilang musik aja sih jadi orang usil. Itu kan gitu kan. Nyaman gak kita kalau gitu? Kan gak nyaman. Kan tantangan lebih berat nasihatin orang, jujur sama orang. Ya, ketika sahabat kita, saudara kita tuh keliru dibandingkan kita tuh ya diem aja gitu ya. Nah, makanya teman sejati itu yang mau nasihatin kita. Jangan gitu mbak, jangan gitu mas. Ya, jangan harus segala sesuatu dikomentari. Ya, hati-hati, ini termasuk bagian dari bab menjaga lisan. Nah ini kan nasihat sebenarnya. Nah orang-orang kayak gini ini kita dekatin jemaah. Walaupun untuk sisi psikologi ini bikin kita nggak nyaman jemaah. Tapi disitulah orang-orang yang tulus. Ya karena salah satu sebab ujub tuh kenapa menjalar tanpa terkendali, ya tahu nggak jemaah? Kenapa ujub tuh sulit? Ya kita kontrol, dia menjalar tanpa kendali. Itu kata para ulama karena kita sukanya itu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya sebatas memuji. Ya, keren itu emang keren nih, masya Allah. Gak ada yang berani ingatkan tuh, jangan kayak gitu. Gak pas juga kalau segala sesuatu tuh harus perfeksionis, gak bisa. Kemampuan kita terbatas tuh. Ya, teman yang sejati itu yang berani bilang hati-hati ya, bro. Nah, ini mulai nih rawan nih di sini nih. Tuh. Ya. Hati-hati dengan pencapaian lo. Nah ini. Kelima,
Perbanyak tafakur tentang betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Ngapain juga ujub, kecil banget kita di hadapan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Az-Zumar ayat 67 Allah mengatakan, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Justru mereka menghinakan Allah dengan melakukan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya. Padahal bumi seluruhnya, kata Allah, itu dalam genggamannya di hari kiamat. Bahkan langit digulung kayak gulung tikar aja. Sangat mudah bagi Allah. Ya. Ini jemaah. Dan yang keenam yang paling praktis, biasakan kalimat yang keluar lewat lisan kita dan ini menjadi prinsip hidup kita, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, atau la haula wa la quwwata illa billah. Bukan hanya sebatas keluar lewat lisan, tapi direnungkan maknanya yang begitu dalam. Setiap melihat ya kekuatan-kekuatan yang kita miliki atau pencapaian yang berhasil kita raih, maka kembalikan kepada la haula wa la quwwata illa billah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Taib, ini jemaah, jaga hati agar selalu merasa fakir di hadapan Allah. Walaupun memang zahirnya kita kaya, kita besar, kita banyak, kita kuat. Ya. Dan ini terakhir, Ana sengaja sampaikan ini, semoga ini menjadi nasihat buat kita semua. Karena ini sudah mulai terjangkiti oleh banyak kalangan. Ya, ketika kesuksesan dakwah itu diukur dari jumlah jemaah. Hati-hati jemaah. Ya, Ana mau tarik benang merahnya nih dari kisah Hunain ke fenomena yang sangat dekat dengan kita sehari-hari jemaah. Fenomena yang mungkin sebagian kita nih yang memang aktif di kepanitiaan kajian, insya Allah manfaat jemaah. Coba kita jujur kepada diri sendiri. Ya ikhwan, akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Pernahkah ya saat jadi panitia kajian misalnya, yang datang dikit hati jadi lesu, lemes, bahkan malu, ya kan? Padahal kita semua datang dari tempat yang jauh, ustadznya juga datang dari tempat yang jauh. Ya Allah, ustadz kalau nyampein kajian tuh ya pastinya udah nyiapkan nggak materinya secara matang, kan gitu. Dia sudah berusaha untuk meluruskan niat dari sejak awal. Mau berapapun yang datang, ya deh, selama mau kajian yuk. Ya. Tapi begitu lihat, ya Allah, kopong apa kosong? Kosong. Tahu banget sih kopong. Semangat tuh langsung yes, kayak kerupuk ya, disiram air ya, langsung turun drastis ya. Sebaliknya begitu kajian jamaah membludak, ratusan bahkan ribuan yang hadir, baru kemudian keluar rilisannya, ini baru nih sukses nih, kesuksesan kita nih tuh, ini baru nih kajian sukses nih. Ya ikhwan, akhwat, ini pola kayak begini jemaah, persis seperti pola pikir yang dimana Allah menegur sebagian kaum muslimin di Hunain. Hati-hati. Bukan berarti banyaknya jamaah itu buruk, enggak. Tentu ketika jamaah banyak, ini salah satu bagian dari nikmat yang patut disyukuri. Tapi yang menjadi masalah, ya, ada di saat letak parameter kesuksesan itu kita taruh di mana nih? Jadi masalahnya itu ada di mana, ya, letak parameter kesuksesan itu kita taruh tuh jemaah. Kalau sukses tidaknya dakwah itu kita ukur murni dari jumlah person yang hadir, maka kita sesungguhnya sedang mengulang kalimat lan nughliba minal qillah. Ini jumlah besar yang kita miliki, kita kan nggak sedikit nih. Wah, kita nggak akan kalah nih. Cuma versi dakwah zaman sekarang tuh, kita pasti sukses. Kalau jumlah banyak, itu kita sukses. Ya kalau cuma gelintir orang, dia lagi. Hati-hati jemaah. Itu bisa menggeser sandaran hati kita dari Allah kepada angka. Nih, coba kita lihat dalil.
Ya, dari sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qama khatiban fakana fi ma qala ala la yamna'anna ahadakum rahbatun nasi an yaqula bihaqqin idza alimahu. Rasul SAW pernah berdiri untuk berkhutbah, dan di antara yang beliau sampaikan, ketahuilah, janganlah rasa takut kepada manusia itu menghalangi salah seorang dari kalian untuk menyampaikan kebenaran yang dia ketahui. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnud dan juga dihasankan oleh Syekh Albani. Ya, Syekh Albani. Jemaah, hadis ini soal keberanian menyampaikan kebenaran, jemaah. Tapi kandungannya bisa kita perluas. Dakwah itu kan kewajiban untuk menyampaikan, bukan kewajiban untuk membuat orang berbondong-bondong datang. Jemaah, Nabi siapa yang masa dakwah 950 tahun? Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya 950 tahun. Zamanun tawil, masa yang panjang. Berapa jamaahnya? Berapa yang kemudian masuk ke bahteranya? 80-an jemaah. Yang kalau kita kalkulasi kurang lebih untuk dapat satu pengikut, sampai beliau menjalani 950 tahun masa dakwah, satu pengikut itu membutuhkan waktu 11 sampai 12 tahun jemaah. Ya Allah. Ya. Kalau ukurannya karena banyak, berarti kita katakan Nabi Nuh gagal. Kan enggak gitu jemaah. Ya. Apa kemudian kita mengatakan dakwah Nabi Nuh gagal? Bahaya orang kalau mengatakan kayak gitu. Nabi Nuh itu udah luar biasa maksimal. Demi Allah sama sekali enggak gagal. Bahkan Allah angkat dirinya sebagai Nabi ulul azmi. Rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang sangat luar biasa. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufi min Fir'aun. Begitu pula tatkala Allah mengisahkan dalam surah Yunus ayat 83, maka enggak ada yang beriman kepada Musa melainkan keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut. Nabi Musa alaihissalam pun begitu jemaah. Yang beriman kepada dirinya hanya sebatas segelintir orang saja. Mayoritas Bani Israel masih tetap ragu dan membangkang berkali-kali. Bayangin, Allah sudah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Setelah itu mereka minta dibuatkan apa? Patung anak sapi. Dikit jemaah yang beriman kepada Nabi Musa. Apakah Allah celah Nabi Musa karena gagal mendatangkan jemaah yang banyak? Kan enggak. Kalau para Nabi alaihimussalam, manusia paling mulia, dengan mukjizat-mukjizat nyata yang Allah perlihatkan, banyak yang dakwanya hanya diikuti oleh segelintir orang saja. Lalu kenapa kita yang level kita tidak mungkin sama ya dengan levelnya para nabi, merasa minder, merasa lesu, hanya kajian dihadiri oleh segelintir orang saja, dengan sebab kajian kita dihadiri oleh segelintir orang saja. Jangan jemaah. Jangan kasih parameter kayak gitu. Lupakah kita sesuatu yang berharga di sisi Allah, yang disebut oleh para ulama a'zamul karamah, sebesar-besarnya kemuliaan diri seorang itu adalah luzumul istiqamahnya jemaah. Ana mau singgung juga nih dengan fenomena yang lebih jauh lagi di masa sekarang. Efek samping dari logika sukses sama dengan rame. Ini logika ini udah mulai ngakar nih. Makanya sudah muncul pergeseran. Walaupun tidak semua, tapi ini fakta. Muncul pergeseran di mana kajian-kajian dikemas sedemikian rupa agar bisa laku, agar bisa ngejar viewers, agar bisa, kalau yang main di medsos ada bahasa, agar bisa ngejar engagement, agar bisa ngejar jumlah jamaah yang banyak. Maka bermunculanlah
kajian-kajian premium. Wah, berbayar. Yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu yang mampu bayar. Mampu bayar apa jemaah? Tiket atau biaya keanggotaan. Demi Allah, Anda tidak sedang mengatakan semua bentuk kajian berbayar itu haram secara mutlak, enggak, atau buruk, enggak. Ada konteks-konteks yang dibolehkan. Misalnya untuk niat nutupi biaya operasional yang memang real, iya kan? Transportasi, ya, konsumsi dan sebagainya. Nah, dan memang hal yang kayak gini lumrah dibahas dalam fikih sebagai bentuk ujrah yang wajar. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ketika ilmu agama mulai diperlakukan murni sebagai komoditas dagangan. Nih jemaah, ini menjadi masalah kalau ilmu agama mulai diperlakukan murni sebagai komoditas atau barang dagangan. Ini juga fakta yang kita tidak pungkiri. IO yang muncul, ya, bukan dibimbing oleh ustadz. Tapi yang ada ustadznya justru yang ikut. Ini udah sering disampaikan oleh guru-guru senior kita. Ya Allah. Oleh guru kita rahimahullah, Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim dan ustaz-ustaz lainnya. Ya. Di mana yang menentukan siapa yang berhak dapat ilmu bukan lagi soal keikhlasan mencari hidayah, tapi soal siapa yang sanggup bayar, siapa yang sanggup beli tiket. Benar kan? Yang sampai ada tiketnya VIP, VVIP, Super VIP, ring 1, ring 2 dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini juga. Dengarkan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya ilmu ini dia tujukan untuk mencari wajah Allah, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk meraih keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Kalau kita buat kemasan kajian berbayar, nanti bikin stand, satu stand disewain sekian, udah ngitung tuh jemaah. Ini juga curhatan sebagian pengelola masjid, ya, yang mengadakan kajian berbayar. Anda coba cari tahu gimana nih antum. Ya. Tapi alhamdulillah masih banyak ustaz-ustaz yang komitmen. Iya, ya kita bikin di gedung tapi tidak boleh berbayar. Ya, ini baru luar biasa jemaah. Ini peringatan jemaah untuk para penuntut ilmu yang tatkala mereka ya hadir di kajian bukan untuk meraih wajah Allah. Tujuannya adalah untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, maka ini menjadi perenungan buat kita semua jemaah. Ana tidak hanya menyampaikan kajian, ana juga buat kajian di daerah Condet gitu ya. Kita sama-sama jemaah. Ya, siapa yang terlibat di dalam mengelola ilmu agama, baik dia ustadz, baik dia panitia maupun apa istilahnya ya, pengelola platform dakwah gitu ya. Jangan sampai orientasinya ngejar keuntungan duniawi, akhirnya menggeser tujuan asli dari dakwah itu sendiri. Itu agar hidayah ini tersampaikan seluas-luasnya, bukan hanya untuk kalangan yang punya fulus, ya, termasuk kepada kalangan yang justru paling membutuhkan. Tapi faktanya gimana yang nggak mampu secara finansial, kan nggak bisa mengakses ilmunya. Ya, jadi kalau pola-pola ini terus dibiarkan, lama-lama ilmu agama itu hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas saja. Padahal kita lihat Nabi kecenderungan lebih dekatnya kepada kalangan mana? Atas atau bawah? Bawah. Sementara orang-orang yang justru paling rentan jauh dari hidayah, itu kalangan ekonomi ke bawah, ekonomi menengah ke bawah. Loh iya kan? Kita juga cuma bisa ngomong doang, ya Allah, cuma dengan dikasih beberapa bungkus Indomie,
ya akidah digadaikan. Habis gimana? Kalau akses hidayah dipersulit, bukankah kita punya andil yang buruk dalam hal ini? Padahal orang-orang yang paling rentan jauh dari hidayah itu kalangan ekonomi menengah ke bawah. Orang-orang yang daerah terpencil, jemaah. Kenapa semangat itu tidak diarahkan untuk mereka? Ini kan semangatnya hanya sebatas untuk yang keren, di gedung keren dan sebagainya, dengan kemasan yang luar biasa, efek-efek yang luar biasa. Gimana jemaah? Ini ironi jemaah. Kalangan ekonomi menengah ke bawah, daerah terpencil, generasi-generasi muda yang lemah dari sisi ekonomi, tapi mereka sedang semangat-semangatnya belajar agama, malah tersisi. Kenapa? Nggak sanggup bayar. Ini ironi ya jemaah. Iya. Dakwah para nabi justru sebaliknya, dekatin yang lemah, yang miskin, yang termarginalkan, yang terpinggirkan, dekati, rangkul mereka. Ya, ini jemaah. Jadi solusi dari semua ini kita kembali kepada akar masalah yang sudah kita bahas tadi. Luruskan kembali standar kesuksesan dakwah. Bukan jumlah banyak yang hadir, bukan berapa rupiah yang berhasil dikumpulkan, enggak. Ya, tapi sejauh mana ilmu itu disampaikan dengan penuh keikhlasan, sejauh mana ilmu itu bisa meresap ke hati yang membutuhkan, walau hanya sebatas 1, 2, 3 orang saja jemaah. Ini. Ya. Makanya Nabi katakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Perhatikan fokus Nabi dalam ucapan ini. Dalam ucapannya ini, Nabi nggak bersabda sampaikanlah dariku kalau jamaahnya udah rame ya, kalau sponsornya banyak ya, kalau nanti ada bayaran sampein itu. Cukup 1 ayat kepada siapapun, dimanapun, walaupun pendengarnya itu hanya sebatas 1 orang saja. Itu udah bernilai pahala dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang nanti akhirnya dengar apa yang Anda sampaikan ini, kalau suatu saat jamaah yang hadir cuma sedikit, jangan langsung lesu, jangan merasa gagal. Boleh jadi di majlis-majlis yang sepi ada 1 hati yang benar-benar Allah kasih hidayah lewat ilmu yang disampaikan. Itu jauh lebih berharga di sisi Allah dibandingkan 1000 orang, belasan ribu orang, tapi cuma jadi penonton tanpa bekas di hati mereka. Dan andai pun harus ada biaya operasional dalam sebuah perhelatan kajian, jaga betul niat dan caranya. Itu loh. Jangan sampai ilmu agama berubah wujud jadi tiket eksklusif yang menjauhkan justru orang-orang yang paling butuh untuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luruskan niat kita semua di dalam berdakwah, dan semoga Allah menjadikan ukuran kesuksesan kita itu bukan dari banyaknya manusia yang hadir saat kajian itu dilaksanakan, tapi dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita kejar jemaah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf ya, ini belum selesai, tapi memang Anda perlu sampaikan ya hal ini ya, karena fenomena ini memang ya sudah amat sangat menyebar dan menjadi keresahan banyak kalangan. Dan semoga ini bagian dari wujud rasa sayang kita ya kepada sesama kaum muslimin untuk saling nasihat menasihati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf karena Anda juga masih ada jadwal kajian lainnya di waktu zuhur. Ini bisa Anda sampaikan? Tidak ada pertanyaan? Salah ya punya. Oh, ada pertanyaan gitu ya. Apa ada pertanyaan gitu ya? Nah, tafadhal.